Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal vektor bagian kedua, yaitu tentang vektor pada bidang dan ruang secara aljabar, serta operasi aljabar vektor. Diberikan segitiga ABC seperti gambar di samping. Oke, ini dia segitiganya. Dan pertanyaan yang A adalah nyatakan vektor posisi A, B, dan C sebagai vektor kolom. Nah, di sini kita akan buat dulu garisnya ya, yang menandakan vektor posisi setiap titik A, B, C terhadap titik acuan O. Nah, inilah vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, adik-adik di sini untuk vektor posisi A sebagai vektor kolom ya, berarti kita lihat nih adik-adik ya, vektor OA ini bergerak sejauh 3 langkah ke kiri ya. Jadi negatif 3, ini X-nya. Kemudian 2 langkah ke atas ya. Jadi positif 2 untuk sumbu Y-nya. Jadi vektor kolomnya adalah min 3, 2. Nah ini adalah vektor kolomnya untuk vektor posisi A. Sekarang vektor posisi B. Vektor posisi B berarti yang ini ya adik-adik. Dia bergerak ke kanan ya. Jadi 4 langkah di sumbu X. Jadi positif 4. Kemudian 5 langkah ke bawah kan ya. Jadi negatif 5 untuk sumbu Y-nya. Nah inilah vektor kolom dari vektor B. Sekarang kita lihat vektor C. Vektor C berarti yang ini adik-adik ya. Vektor C ini dia ke kanan 5 langkah berarti X-nya 5. Kemudian ke atas ya, ke atas 4 langkah. Berarti Y-nya adalah 4. Dua-duanya positif ya adik-adik. Oke, inilah vektor posisi A, B, dan C sebagai vektor kolom. Sekarang hitung besar vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk vektor A, besarnya kita dapat menggunakan ini ya adik-adik. Jadi kita kuadratkan min 3 sama 2-nya, kemudian kita tambahkan. 9 tambah 4, 13. Jadi besar dari vektor A adalah akar 13. Sekarang besar dari vektor B. Kita kuadratkan 4 sama min 5 ya. Kita bisa langsung aja nih 4 kuadrat 16. Ditambah negatif 5 kuadrat 25. Nah ini kalau kita tambahkan jadi akar 41 ya adik-adik. Oke, sekarang kita cari besar dari vektor C. Yaitu akar dari 5 kuadrat 25 ditambah 4 kuadrat 16 ya. Ini juga akar 41. Nah, inilah jawaban untuk yang B. Sekarang kita akan lihat pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang C. Nyatakan vektor AB, BC, dan CA sebagai vektor satuan. Nah, adik-adik, sebelum kita menyatakan sebagai vektor satuan, vektor AB, BC, dan CA, kita harus ubah dulu ke dalam vektor posisi, adik-adik ya. Konsepnya vektor posisi pada sembarang vektor ya. Jadi kalau ada vektor AB, dia bisa ditulis dalam vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Ya, jadi sama vektor AB, itu kan berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Jadi di sini vektor posisi B 4 min 5 ya. Kita kurang dengan matriks min 3, 2. Ya, jadi 4 dikurang min 3, min 5 dikurang 2. Nah, ini kita cari hasilnya ya. 4 tambah 3, 7. Min 5 kurang 2, min 7. Nah, inilah vektor AB sebagai vektor posisi, cuman kan harus dinyatakan sebagai vektor satuan ya, berarti kita harus tuliskan sebagai 7i dikurang 7j. Dimana vektor satuan i itu searah dengan sumbu x, jadi harus 7 yang dipasangkan dengan vektor satuan i, min 7-nya dipasangkan dengan vektor satuan j. Sekarang kita mau cari vektor BC ya. Vektor BC berarti vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Berarti vektor 5, 4 dikurang dengan vektor B yaitu vektor
4 min 5. Ya, 5 dikurang 4, 1, 4 dikurang min 5. Jadi 4 ditambah 5, 9 ya. Sehingga vektor satuannya berarti adalah 1i ditambah 9j. Sekarang kita cari vektor CA ya. Vektor CA sebagai vektor satuan berarti dia adalah vektor A dikurang vektor C. Vektor A adalah matriks min 3, 2. Kita kurang dengan vektor C matriks 5, 4. Ya, ini jadi min 3 kurang 5 min 8, 2 dikurang 4 min 2 ya adik-adik. Sehingga vektor satuannya adalah min 8i dikurang 2j. Pertanyaan yang D, hitung besar vektor AB, vektor BC, dan vektor CA. Nah, kita mulai dari vektor AB dulu ya, besarnya. Berarti sama dengan akar ya, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi akar kita ambil 7 sama min 7 kita kuadratkan adik-adik. Ya, jadi 7 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Ya, jadi 49 tambah 49. 2 kali 49. Akar 2 kali 49. Nah, 49-nya kita bisa keluarin dari akar jadi 7 akar 2. Kemudian sekarang panjang vektor BC ya. Panjang vektor BC berarti ini kita ambil akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 9 kuadrat 81. Jadi akar 82. Ya, kemudian besar vektor CA kita ambil yang ini ya. Jadi akar negatif 8 dikuadratkan 64 ditambah negatif 2 dikuadratkan 4. Jadi akar 68. 68 itu kan 4 kali 17 ya. Berarti bisa juga dibikin jadi 2 akar 17. Oke adik-adik, jadi dari satu segitiga ini dapat banyak banget ya informasi tentang vektornya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikut yaitu contoh kedua. Pertanyaan yang A, diketahui koordinat titik B min 4,1 dan vektor AB matriks min 6, min 5. Tentukan koordinat titik A. Nah, adik-adik di sini yang kita ketahui koordinat titik B ya, ini adalah vektor posisi B dari titik acuan yaitu titik pusat 0,0. Ya, jadi di sini vektor posisi B-nya adalah matriks min 41. Yang ditanya adalah vektor posisi A. Ya kan, koordinat titik A. Dan ada juga yang diketahui yaitu vektor AB. Nah, adik-adik kita bisa memanfaatkan vektor AB ya. Jadi vektor AB kan sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A kan ya. Sehingga untuk mendapatkan vektor posisi A, maka kita tinggal pindahkan ini ya. Negatif A kita pindahkan ke kiri ya. Jadi positif. Vektor AB-nya kita pindahin ke kanan. Jadi negatif ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan aljabar vektor ya adik-adik. Sehingga vektor A itu adalah matriks min 41 dikurang matriks min 6, min 5. Nah, ini tinggal kita gabung ya. Jadi min 4 dikurang min 6, 1 dikurang min 5. Jadi komponen X-nya dikerjain, komponen Y-nya dikerjain gitu ya. Jadi min 4 ditambah 6. 1 ditambah 5. Min 4 ditambah 6 itu 2. 1 ditambah 5 itu 6. Sehingga disimpulkan bahwa koordinat titik A itu adalah titik 2,6. Oke, sekarang yang B pertanyaannya. Diketahui vektor U. Jadi ini lain lagi ya, adik-adik tidak berkaitan dengan pertanyaan yang A. Vektor U adalah matriks setengah M kurang 1 min 5. Vektor B adalah matriks min 2, 3 kurang 2N. Jika vektor U sama dengan vektor V, tentukan yang pertama nilai M dan N. Nah adik-adik karena ini sama ya, vektor U itu sama dengan vektor V, maka kita juga bisa samakan setiap komponennya adik-adik ya. Sudah dijelaskan di video konsep ya.
Jadi setengah M kurang 1 ini kan komponen X ya, dari vektor U. Kita samakan dengan min 2 ya, yang adalah komponen X dari vektor V. Jadi setengah M kurang 1 sama dengan negatif 2. Jadi setengah M sama dengan negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 ditambah 1 negatif 1, jadi M sama dengan min 1 dikali 2. Min 2 ya adik-adik. Sekarang kita samakan komponen Y-nya. Jadi min 5 kita samakan dengan 3 kurang 2N. Di sini kita bisa memperoleh nilai N-nya. Kita pindahkan negatif 2N-nya ke kiri, jadi positif 2N sama dengan 3. Min 5-nya pindah ke kanan, jadi plus 5. Jadi 3 tambah 5, 8, sehingga N sama dengan 8 dibagi 2. Jadi diperoleh 4. Nah, inilah nilai M sama nilai N-nya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan kedua dari pertanyaan B ya, yaitu tentukan vektor U dan V dalam vektor satuan. Jadi vektor U ini kita tuliskan lagi aja adik-adik ya. Vektor U kan setengah M kurang 1, M-nya kan min 2 ya. Jadi setengah kali min 2 kurang 1. Kemudian komponen Y-nya min 5 ya. Nah ini kita kerjakan. Setengah dikali min 2, min 1 ya. Min 1 kurang 1, min 5. Min 1 kurang 1, min 2, min 5. Nah inilah matriks dari vektor U, tapi kita harus tulis dalam vektor satuan sehingga menjadi min 2i dikurang 5j. Nah untuk vektor V berarti negatif 2. Ini ya, sebagai komponen X, kemudian komponen Y-nya 3 dikurang 2 kali N, N-nya 4. Ini kita kerjakan, jadi matriks min 2, komponen Y-nya jadi 3 kurang 8 ya, 3 kurang 8, min 5 ya adik-adik. Sehingga sebagai vektor satuan, dapat ditulis min 2i dikurang 5j. Atau cara lainnya, karena kan ini vektor U sama dengan vektor V, bisa juga kita jawab langsung ya. Kalau U-nya dapat min 2i kurang 5j, maka V-nya juga harusnya min 2i kurang 5j ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga yaitu besar vektor U dan besar vektor V. Karena vektor U sama dengan vektor V, berarti panjangnya juga sama ya. Jadi panjang atau besar dari vektor U sama dengan besar dari vektor V. Jadi kita cukup cari satu kali ya, min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Kemudian diakar. Min 2 kuadrat 4, min 5 kuadrat 25. Sehingga hasilnya adalah akar dari 29. Oke adik-adik, inilah contoh yang kedua. Sekarang kita lihat yuk contoh yang ketiga. Diketahui suatu balok ABCDEFGH dengan koordinat titik D 0,0,0 sebagai titik acuan, serta panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut 8, 3, dan 4 satuan. Gambarnya seperti ini adik-adik, balok ABCDEFGH ya. Karena titik acuannya di titik D, ya berarti kita taruh pangkal sumbunya ya di titik D. Ya, jadi di sini panjangnya 8. Jadi ini 8, ini 8 ya, ini 8, ini 8. Lebarnya 3. Ini 3, ini juga 3 ya. Ini juga 3. Tingginya 4 ya adik-adik, 4 satuan. Sekarang kita akan nyatakan vektor A, B, C, D, E, F, G, H sebagai vektor satuan. Kita mulai dari vektor A dulu ya. Vektor A, karena di sini titik acuannya adalah D, berarti vektor posisi A itu adalah vektor DA ya adik-adik. Karena dari pangkal D. DA kita jelas-jelas lihat dia cuman bergerak di sumbu Z. Dengan kata lain, di sini vektor satuan yang digunakan hanyalah vektor satuan K ya, yaitu 3K. Adik-adik masih ingat ya? Jadi vektor satuan I itu yang searah dengan sumbu X, vektor satuan J itu yang searah dengan sumbu Y, vektor satuan K itu yang searah dengan sumbu Z. Oke, sekarang vektor B. Vektor B berarti yang ini ya adik-adik. Vektor posisi B adalah vektor DB ya.
Vektor DB itu kan adalah vektor DA ditambah vektor AB berdasarkan metode poligon ya. Vektor DA ini kan 3 ya di sumbu Z, kemudian vektor AB ini 8 di sumbu X kan ya. Jadi vektor posisi B itu nggak ada naik turun ya, jadi untuk sumbu Y-nya dia 0. Dengan kata lain, dia nggak ada vektor satuan J. Jadi di sini cuma I sama K. Jadi kita tuliskan 8I, ya karena dia kan X-nya sejauh 8 ya, ditambah 3K. Nah, seperti itu adik-adik. Inilah vektor satuan dari vektor B. Nah, adik-adik untuk memudahkan kita ya melihat ini kan baloknya panjangnya 8 nih. 8 itu kita bisa langsung pasangkan dengan I. Kemudian 3 ini kan lebar ya. Lebar berarti dia searah dengan sumbu Z. Jadi ini kita bisa pasangkan dengan K. Kemudian 4 itu tingginya ya. Jadi searah dengan sumbu Y. Jadi di sini kita pasangkan dengan J. Jadi tinggal kita lihat di sini adik-adik ya angkanya. Jadi I selalu pasangannya 8, J 4, K itu 3. Nah, kita akan lanjutkan untuk mencari vektor posisi C. Vektor posisi C berarti vektor DC ya adik-adik. Cuman bergerak di sepanjang sumbu X ya. Berarti vektor satuannya adalah 8I. Sekarang kita ke vektor D. Vektor D itu karena titik acuannya di D ya, dengan kata lain dia merupakan vektor 0 ya adik-adik. Jadi untuk vektor satuan I, J, dan K itu semuanya 0 ya adik-adik. Sekarang vektor posisi E. Berarti kan yang ini ya. Vektor posisi E itu adalah vektor DA ditambah vektor AE. Ya, jadi 3 sama 4 nih adik-adik ya. 3 sama 4 ya, berarti 4J ditambah 3K. Kita sekarang ke F. Ya, vektor posisi F itu dari D berarti ke titik F yang di depan. Ini ya adik-adik. Untuk ke titik F dari titik D itu melalui DA, AB, BF gitu kan ya. Jadi melalui 3, 8, dan 4. Jadi semuanya nih. Jadi dengan kata lain vektor satuan dari vektor F adalah 8I ditambah 4J ditambah 3K. Oke, sekarang vektor posisi G. Vektor posisi G berarti yang di belakang ya adik-adik yang ini. Itu adalah vektor DC ditambah CG gitu kan ya. DC 8, CG 4. Jadi 8 sama 4 itu I sama J. Ya, jadi 8I ditambah 4J. Udah bisa lebih cepat ya adik-adik. Sekarang kita mau cari vektor posisi H. Vektor posisi H gampang banget nih, cuma yang ini adik-adik. Cuma di sumbu Y ya, yaitu 4. Berarti vektor satuannya adalah 4J. Nah, inilah adik-adik, kita menyatakan vektor A, B, C, D, E, F, G, H sebagai vektor satuan. Sekarang kita ke contoh berikut ya, yaitu contoh keempat. Diketahui suatu jajar genjang PQRS dengan titik P 1,-2,0, titik Q 3,1,-2, dan titik R 5,7,1. Tentukan yang pertama panjang vektor SR dan vektor PS. Ini pertama-tama kita sketsa dulu ya adik-adik jajar genjangnya. Oke, jadi ini adalah jajar genjang PQRS. Harus nyambung ya adik-adik kalau mau tulis namanya PQRS. Boleh juga PQ di sini, RS. Jadi sesuaikan dengan urutan namanya. Nggak boleh di sini P, kemudian Q-nya di sini. Ya, jadi harus dia berurutan sesuai dengan penamaannya. Untuk menentukan panjang vektor SR, di sini kita perlu titik S sama titik R ya. Titik S-nya nggak ada nih adik-adik. Sehingga panjang vektor SR dapat kita cari dengan mencari panjang vektor PQ. Kenapa begitu adik-adik? Karena kan ini jajar genjang. Kalau jajar genjang berarti sisi yang berhadapan itu kan sama panjang ya. Jadi SR sama saja dengan PQ. Kita cari dulu PQ-nya ya adik-adik. Adalah vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Vektor posisi Q di sini adalah titik Q ya, yaitu 3, 1, min 2. Dikurang dengan vektor posisi P, berarti titik P, 1, min 2, 0.
Nah, ini kita kurang ya. Hasilnya 3 kurang 1, 2. 1 kurang min 2, 1 tambah 2, 3. Min 2 kurang 0, min 2 ya adik-adik. Sehingga kita cari deh panjangnya. Kita kuadratin semua ya, terus ditambah. Jadi 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah min 2 dikuadratkan. 2 kuadrat 4, 4 tambah 9, ditambah 4. 17 ya adik-adik. Akar 17, itulah panjang vektor SR. Sekarang kita cari panjang vektor PS. Panjang vektor PS, berarti yang ini adik-adik ya, PS. Sama saja dengan panjang vektor QR. Nah, di sini kita cari dulu vektor QR. Vektor QR adalah vektor posisi R dikurang vektor posisi Q. Vektor posisi R berarti titik R ya. 5, 7, 1 dikurang matriks Q ya, yaitu 3, 1, min 2. Ini kalau kita kurang hasilnya 5 kurang 3, 2. 7 kurang 1, 6. 1 kurang min 2, jadi 1 tambah 2, 3. Jadi inilah vektor QR. Kita cari panjangnya dengan cara akar dari 2 kuadrat 4 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat 9. 4 tambah 36 40, 40 tambah 9 49. Jadi akar 49 7 ya. Nah, adik-adik inilah jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang A. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya yaitu koordinat titik S. Koordinat titik S dapat kita cari dengan kesamaan vektor adik-adik. Kita pilih aja vektor yang sama ya, yang ada titik S-nya. Misalkan vektor SR, ya kita samakan dengan vektor PQ. Ya, ini bisa dikatakan vektor yang sama karena yang pertama mereka sejajar dan sama panjang. Jadi kita bisa samakan. Nah, sekarang kita ubah ke dalam vektor posisi. Jadi vektor SR kita tuliskan sebagai vektor R dikurang vektor S. Vektor PQ sebagai vektor Q dikurang vektor P. Nah, sekarang kita pindahkan ke ruas kanan S-nya jadi positif S. Ya. Untuk Q sama negatif P kita pindahkan ke ruas kiri. Negatif P-nya jadi positif, Q-nya jadi negatif, ditambah R. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari vektor posisi S ya adik-adik. Saya lanjutkan di sini. Jadi vektor posisi S adalah vektor P dikurang Q ditambah R. Nah, ini kita masukkan ya, vektor posisi P berarti titik P ya, 1, min 2, 0. Dikurang vektor posisi Q berarti titik Q, 3, 1, min 2. Ditambah vektor posisi R, yaitu 5, 7, 1. Nah, ini kita bisa gabung ya semua operasi ini, jadi 1 kurang 3 tambah 5 ya. Kita pasangkan komponen yang bersesuaian ya, harus X semua. Kemudian sekarang Y min 2 dikurang 1 ditambah 7. Nah, sekarang komponen Z 0 dikurang min 2 ditambah 1. Nah, ini kita kerjakan adik-adik. 1 dikurang 3 min 2 ditambah 5. Jadi 3 ya. Min 2 dikurang 1 min 3 ditambah 7, 4. 0 dikurang min 2 itu sama saja dengan ditambah kan ya. Jadi 2 ditambah 1. 3. Nah, adik-adik inilah vektor posisi dari S, sehingga koordinat titik S itu adalah 3,4,3. Nah, adik-adik begini ya cara mengerjakannya. Sekarang kita ke contoh kelima. Diketahui vektor A sama dengan 2i kurang j tambah 6k dan vektor B sama dengan 2i kurang j tambah 4k. Jika vektor A dikurang 2 kali vektor X itu sama dengan 3 kali vektor B, tentukan vektor X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini saya enaknya ubah dalam vektor kolom ya. Jadi vektor A itu adalah matriks 2, min 1, 6. Vektor B itu adalah
matriks 2 min 1 4. Di sini persamaannya vektor A dikurang 2 kali vektor X sama dengan 3 kali vektor B. Kita pindahkan dulu ini negatif 2X ke kanan. Jadi vektor A dikurang 3B sama dengan positif 2X. Nah, sampai di sini kita masukkan vektor A. Vektor A-nya adalah matriks 2 min 1 6 dikurang 3B, jadi dikurang 3 kali vektor B, yaitu 2 min 1 4. Sama dengan 2X. Nah, ini kita kerjakan adik-adik. Nah, ini tetap ya, 2 min 1 6. Ini kita kalikan ke dalam. Jadi 3 kali 2 6, 3 kali min 1 min 3, 3 kali 4 12. Lalu kita kalikan ini semua ya, jadi 2 kurang 6, min 1 ditambah 3, karena min ketemu min kan ya. Kemudian 6 dikurang 12. Ini sama dengan 2X. 2 kurang 6 min 4, min 1 tambah 3 2, 6 kurang 12 min 6. Sama dengan 2X. Nah, adik-adik saya lanjutkan di sini ya. Jadi 2X sama dengan matriks min 4, 2, min 6. Nah, X-nya 2 kita pindahkan ya. Jadi, semuanya ini dibagi 2, alias dikali setengah deh. Sehingga matriks X-nya adalah setengah kali min 4, min 2, setengah kali 2, 1, setengah kali min 6, min 3. Oke, adik-adik kita ke contoh berikut ya. Diketahui titik A 2,4,6, titik B 6,6,2, dan titik C P, Q, min 6. Apabila titik A, B, dan C kolinear artinya segaris ya adik-adik, tentukan nilai P tambah Q. Nah, adik-adik berkaitan dengan kolinear atau segaris, kita menggunakan konsep ini ya. Jika terdapat titik-titik A, B, dan C yang segaris, maka dapat dibentuk hubungan berikut. Dengan K dan N di sini kelipatan ya. Jadi bisa dibentuk kayak gini. Vektor AB sama dengan berapa kali vektor AC begitu. Atau vektor AB sama dengan berapa kalinya vektor BC dan lain sebagainya. Kita misalnya di sini bentuk 2 vektor ya. Jadi 2 vektor saja cukup. Misalnya kita ambil vektor AB dan vektor AC ya. Berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Dengan kata lain, titik B, yaitu 662, dikurang dengan titik A, 246. Kita kurangin ya, jadi 6 kurang 2, 4. 6 kurang 4, 2. 2 kurang 6, min 4. Vektor AC dapat dituliskan sebagai vektor posisi C dikurang vektor posisi A. Jadi titik C, yaitu P, Q, min 6, kita kurang dengan titik A, 2, 4, 6. Ya, ini menjadi P kurang 2, Q kurang 4, min 6 kurang 6. Jadi min 12 ya. Nah, karena di sini sudah ditentukan bahwa titik A, B, dan C-nya kolinear. Nah, di sini kita tinggal lihat nih ya, komponen yang dia tidak ada variabelnya. Di sini komponen Z ya, yaitu min 4 dan min 12. Nah, kita lihat min 4 dan 12. Ini berarti min 12 kan berarti 3 kali lipat dari min 4 ya. Nah, di sini kita dapat membuat suatu hubungan antara AB dan AC ya. Karena min 12 3 kali dari min 4, maka vektor AC secara keseluruhan ya, pastinya hubungannya 3 kali dari vektor AB. Vektor AC berarti P kurang 2, Q kurang 4, min 12. Ini kita samakan dengan 3 kali vektor AB, yaitu 3 kali matriks 4, 2, min 4. Ya, jadi matriks P kurang 2, Q kurang 4, min 12. Ini kita samakan dengan, ini kita kali ya. Jadi 3 kali 4, 12, 3 kali 2, 6, 3 kali min 4, min 12 yang tadi ya. Jadi kan ini sama. Pasangin aja nih adik-adik ya komponen yang bersesuaiannya. Nih.
Jadi P kurang 2 sama dengan 12. Karena ini kesamaan vektor kan ya. Q kurang 4 itu sama dengan 6. Ya, jadi P kurang 2 sama dengan 12, diperoleh P-nya 12 tambah 2, 14. Untuk Q berarti Q kurang 4 sama dengan 6. Q-nya adalah 6 tambah 4, 10 ya adik-adik. Sehingga kalau ini kita tambah, ya kan yang dicari kan P tambah Q. Jadi 14 tambah 10. Hasilnya 24. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh-contoh soal tentang vektor pada bidang dan pada ruang serta operasi aljabar vektor. Nah, di sini juga tersedia beberapa latihan soal. Silahkan kalau adik-adik mau pakai untuk mengecek pemahaman tentang materi kali ini. Semoga berhasil ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.